Oke, pada modul kali ini kita akan belajar membuat dan memanggil template hook dari aplikasi Node.js. Setelah kita melewati instalasi hook pada modul sebelumnya, tentu kita menemukan banyak pesan error. Jadi dalam modul kali ini kita akan coba lakukan instalasi ulang dan kita akan lihat pesan errornya masih banyak atau tidak. Kita pastikan berada di terminal REPL di sini ya, di Visual Studio Code ataupun pada text editor apa saja, dan koneksi internetnya itu harus bagus. Saya coba di sini menggunakan command prompt. Di sini saya ketikkan npm install hook. Oke, kita bersabar sedikit sembari menunggu proses ekstrak filenya ya. Oke, setelah itu kita ketikkan npm install hook grep cli spasi -g, lalu kita enter ya. Oke, jika sudah seperti ini kita ketikkan hook spasi -h. Oke, jika sudah muncul tampilan seperti ini ya, setelah itu kita ketikkan hook spasi P tapi yang kapital ya, P kapital, lalu enter untuk mengetahui versinya. Oke, dari versinya seperti yang tampak pada layar. Oke, setelah kita jalankan pada terminal REPL-nya, selanjutnya kita akan buat sebuah folder pada direktori kerja kita ya teman-teman. Kita buka file explorer. Lalu di dalamnya ini kita buat sebuah file baru dengan nama demo hook. Kalau di dalam demo hook kita buat file baru lagi dengan nama template. Oke, lalu kita buka lagi terminal dan ketikkan cd demo hook ya. Nah, di sini
Di sini kita ketikkan cd demo book. Oke, jadi di sini munculnya demo book slash template, ya di dalamnya ada template. Oke, lalu maka akan muncul direktori kerja kita dengan nama demo book slash template. Dalam direktori tersebut kita buat sebuah file baru dengan nama index.book. Kita pastikan tanda panah yang ini harus arahnya ke bawah ya teman-teman. Lalu kita buat file baru dengan nama index.book. Oke, setelah itu kita enter. Oke, lalu kita ketikkan script sebagai berikut ya.
Oke, setelah kita mengetikkan seperti ini, kita jangan lupa save. Setelah itu kita buat file baru pada direktori demo.puk/template tadi dengan nama server.cs. Ini ya, kita buat file baru lagi dengan nama server.cs. Oke, lalu kita ketikkan script seperti berikut. Oke, jadi setelah kita menuliskan script seperti ini, kita dapat menjalankannya pada terminal RRPL atau pada text editor apa saja, misalnya command prompt. Saya di sini menggunakan command prompt-nya teman-teman. Saya langsung ke new terminal. Lalu di sini pada PowerShell saya gantikan dengan command prompt. Oke. Lalu di sini saya ketikkan cd demo puk, lalu node server.cs. Ini cannot find modul. Oh ya, jadi di sini harus tambah satu ya karena saya menggunakan perbedaan inisial biar lebih beda. Kita jalankan. Oke, jika sudah, lalu kita buka pada web browsernya. Ini saya ketikkan localhost 3000. Lalu saya jalankan, maka yang muncul hasilnya seperti ini ya, hello puk. Lalu halaman ini berisi dari template yang dibuat menggunakan puk. Isi variabel nama Brian 1, 2, dan 3. Oke, sekian saja berkaitan dengan tutorial kali ini. Lalu saya jelaskan sedikit pada scriptnya ini. Pada script yang kelima, yang baris kelima ini, yang daftar ini ya, baris kode di layar bertujuan untuk membuat data, yaitu yang akan nanti dikirim ke template. Dalam contoh ini terdapat dua data yang dikirim, yaitu nama bertipe string dan daftar bertipe array. Kedua data tersebut nantinya akan ditangkap sebagai variabel oleh template. Pengiriman data itu sendiri dilakukan pada saat memanggil fungsi render file ini ya. Ini fungsi render file yang ini. Seperti yang tampak pada baris ke-6, ini render filenya. Pemilihan fungsi render file di layar akan mengkonversi kode yang terdapat pada file index.php ke dalam kode HTML dan menyimpan hasilnya dalam variabel template. Selanjutnya, variabel template dapat dikirim ke web browser menggunakan metode N. Ini pada baris ke-7 teman-teman.
dari objek respon. Ini respon. Oke. Jadi sekian saja berkaitan dengan tutorial kali ini. Sekian dan terima kasih.